Rumah singgah amanat terakhir Julia Perez terbengkalai selama 7 tahun dikelilingi kebun dan bukit. Julia Perez atau yang sering disapa Jupe merupakan salah satu selebriti Indonesia yang namanya tidak asing di dunia hiburan tanah air. Meski telah berpulang pada tahun 2017 karena kanker serviks, warisan sosial dan amal yang ditinggalkannya tetap menjadi kenangan yang abadi. Salah satu warisan yang paling bermakna dari Jupe adalah rumah singgah yang ia dirikan untuk membantu para penderita kanker. Rumah singgah tersebut dibeli Jupe pada tahun 2006 dengan tujuan memberikan tempat tinggal sementara bagi pasien kanker yang membutuhkan perawatan di Jakarta namun tidak memiliki tempat tinggal. Julia Perez memang dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama, terutama bagi mereka yang berjuang melawan kanker. Dengan latar belakang pengalamannya sendiri yang menderita kanker serviks, Jupe sangat memahami betapa sulitnya bagi para pasien kanker, terutama dari segi biaya pengobatan dan tempat tinggal selama menjalani perawatan. Rumah singgah ini dibangun dengan harapan bisa menjadi tempat aman dan nyaman bagi pasien kanker yang membutuhkan dukungan baik secara fisik maupun emosional. Namun setelah kepergiannya, rumah singgah ini tampak terbengkalai. Kondisinya sangat memprihatinkan. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah. Atap yang bocor dan lumutan, dinding yang retak, dan pintu kamar mandi yang hilang menjadi bukti bahwa bangunan ini tidak terurus selama beberapa tahun terakhir. Menurut warga sekitar, rumah singgah tersebut belum pernah ditempati sejak pertama kali dibeli oleh Julia Perez. Salah satu warga yang tinggal di dekat rumah singgah mengungkapkan bahwa sejak tahun 2006, rumah tersebut belum pernah digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat disayangkan mengingat rumah tersebut dibangun dengan niat yang mulia oleh Jupe. Kondisi terbengkalainya rumah singgah ini tidak lepas dari tantangan yang dihadapi oleh keluarga Julia Perez setelah kepergiannya. Viral donasi 1,5 miliar untuk korban penyiraman air keras malah dipakai untuk bayar utang keluarga. Baru-baru ini viral mengenai donasi senilai 1,5 miliar rupiah yang diberikan kepada Muhammad Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya yang berinisial JJS. Meskipun kasus hukum ini sedang diproses dan pelaku telah ditahan, sorotan publik kini tertuju pada penggunaan dana donasi tersebut yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan medis korban. Setelah kejadian penyiraman air keras, Muhammad Agus Salim mengalami cedera parah, kehilangan penglihatan di salah satu matanya, dan mengalami luka bakar di wajahnya. Kejadian ini mengundang simpati publik dan dalam wawancara di saluran YouTube Denny Sumargo serta Pratiwi Novianti, Agus dan keluarganya membahas kondisi mereka. Donasi yang awalnya dilaporkan sekitar 35 juta rupiah kemudian meningkat secara signifikan hingga mencapai 1,5 miliar rupiah yang ditransfer langsung ke rekening pribadi Agus. Namun setelah dilakukan peninjauan atas rekening tersebut, muncul sejumlah transaksi yang menimbulkan pertanyaan. Di antaranya adalah transfer uang senilai 50 juta rupiah ke rekening istri Agus, 98 juta rupiah ke kerabatnya Miftahul Jannah, serta 50 juta rupiah ke saudara Agus di Aceh. Pratiwi Novianti mengungkapkan kekecewaannya ketika menemukan mutasi rekening Agus yang menunjukkan adanya sejumlah transfer uang dengan tujuan yang tidak jelas. Beberapa alasan yang diberikan Agus seperti ATM rusak sehingga perlu melakukan transfer ke rekening istrinya untuk keperluan darurat dianggap tidak masuk akal. Alasan ini menimbulkan kesan bahwa dana digunakan tanpa perencanaan yang matang. Dalam salah satu wawancara, Agus mengaku mentransfer 98 juta rupiah kepada Miftahul Jannah karena merasa berutang budi setelah ditolong oleh keluarga Wawak, ibunya Miftahul. Keluarga Wawa juga dikatakan memiliki masalah finansial, termasuk tunggakan cicilan rumah yang jika tidak segera dilunasi akan berisiko dilelang. Namun dalam klarifikasi Wawa di podcast Denny Sumargo, ia menyatakan tidak pernah meminta bantuan Agus secara langsung. Melihat kondisi ini, Pratiwi Novianti memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan dana donasi melalui yayasannya. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana sebesar 1,5 miliar rupiah tersebut digunakan dengan tepat dan efisien, mengingat Agus dan keluarganya tidak memiliki pengalaman dalam mengelola uang sebesar itu.